Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ya, kalau saya ini generasi ya tadi kolonial tadi, baby boomer saya. Kalau yang namanya nggak tahu nih siapa yang menciptakan itu nggak tahu. Tapi saya juga bingung apa ya baby boomer. Ternyata yang disebut baby boomer itu yang lahir tahun tahun 46 sampai 64 itu baby boomer. Oh ini saya baby boomer. Sebelumnya itu adalah silent generation. Apa namanya? Generasi silent. Itu yang lahir tahun 28 sampai 45. Lah padahal ada yang lahir sebelum tahun 28 ini generasi apa ya? Ya itu terus kalau kemudian tahun 65 sampai 80 itu disebut generasi X ya, ya tahun 80. Nah, yang tahun 81 sampai tahun 96 ya itu disebut generasi XY. Y, Y. Nah, yang 97 sampai 97 itu yang namanya milenial atau generasi Y ya. 97 sampai tahun 2012 itu yang disebut generasi Z. Saya juga nggak ngerti sopo ini yang membuat klasifikasi ini siapa itu. Yang jelas bukan WHO lah ya. Yang jelas bukan WHO. Nah, setelah ya nggak penting lah ya. Cuman memang uh, disebut nggak penting itu tiap hari diomongin ya. Gengsi. Tapi memang setelah ada Gen Z, setelah itu ada generasi Alpha. Ya, 2013 sampai sekarang itu disebut generasi Alpha. Nah, ada generasi Beta berikutnya. 25 dan seterusnya itu akan disebut generasi Beta. Ono-ono aja. Tapi ya nggak apa-apa. Itu adalah istilah. Istilah itu memang penting. Istilah itu penting karena kalau kita tidak bisa memberikan istilah, kita tidak bisa saling mengenal. Ya, manusia ini, nah itu ada tulisan. Bagaimana otak kita itu belajar? Gini loh ya, kalau judulnya apa mau? Treatment. Wah, ini moro-moro mencolot treatment itu. Ya, sekolah kedokteran itu obat itu korek semester pitu ya. Belajar saja. Nih yang pertama itu kalau belajar ya, kedokteran sebelum ngobati gitu ya. Belajar dulu yang namanya ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan ilmiah dasar, fisika, biologi, matematika. Oh, iya, saya dulu juga bingung. Ada apa ya masuk kedokteran itu? Masuk kedokteran itu harus paham kalkulus, iya enggak? Lelek kan gak lulus kalkulus lah, gak iso lulus SMA, iya. Gitu ya. Jadi sekolah kedokteran itu harus bisa kalkulus. Kalau kamu nggak bisa ngerjakan ujian ya nggak bisa. Kedokteran gigi juga gitu. Harus masuk itu harus bisa kalkulus. Padahal giginya orang cuma 32. Kayak apa kalkulus itu? Kayak apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan saya waktu SMA. Saya dari kecil itu pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat marah orang ya. Jangankan orang lain. Ibu gua yang ngamuk yang takoni. Ini pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat banyak orang marah. Dan kalau diceritain, didongengin, saya protes. Nggak usah jauh-jauh. Saya ini sekolah mendadak kelas 5. Karena autis berat ya. Kelas 5. Ya, nggak pernah didongengin. Nah, waktu masuk sekolah itu didongengin tentang Ramayana. Itu. Ya. Jangankan soal nabi-nabi Ramayana, ya protes itu. Ramayana cerita. Rama dan Sita di hutan, alas, gumiwang liwung, alas, hutan lebat. Sinta melihat kijang menjangan dengan tanduk yang bercabang-cabang berwarna keemasan. Loh ya protes lah aku. Loh, Pak, mana ada kijang di hutan? Itu kijang di padang rumput. Lah kijang di hutan yang nyantol-nyantol nggak bisa lari dia. Jadi baru sadar. Ya juga ya gitu. Terus kemudian raja hutan itu apa? Singa. Mana ada singa di hutan itu loh? Singa itu di padang rumput. Lah singa di hutan rambutnya kecantol-cantol, ya. Jadi banyak narasi yang sudah masuk akal. Ini gurung cerita nabi-nabi loh.
Ini korupsi itu nabi-nabi, cerita Ramayana harus gak masuk akal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat, ya itu tadi, aku dibenci orang. SMP itu semua tuh. Lah aku ini SSD kan itu kan. Itu loh. Kamu tahu Jalan Bandung itu ada Min 1 itu. Loh, itu dulu sekolahku. Dulu namanya PGA, Pendidikan Guru Agama. Loh, aku itu ambek bapakku itu biar dikongkon dari guru agama. Loh iya, di situ tuh ada dulu itu ya yang namanya Min 1 itu namanya PGA dulu. PGAN 6 tahun, Pendidikan Guru Agama Negeri 6 tahun. Bukan SD, namanya SL, Sekolah Latihan. Jadi itu latihan untuk menjadi apa namanya? Latihan untuk berikutnya sekolah berikutnya ke PGA. PGA-nya itu sebenarnya yang sekarang jadi MTSN dan MAN itu. Nah itu dulu PGA Pendidikan Guru Agama Atas 6 tahun juga. Akhirnya dipecah. Jadi MTSN dan MAN itu tahun 79. Dulunya PGA ini Pendidikan Guru Agama. Nah, nek wis lulus nang kono mlebu sebelah nang IAIN. Iya, ngono ya, ngono. Itu lah aku bilang ngono. Waktu itu masih PGA, belum min itu. PGA. Jadi aku ambek bapakku ambek ibuku cuma jadi guru agama. Ora sudi. Oh, dalam. Ya itu nah, itu dulu ya. Kayak sekarang sekarang sudah beda semua. Ya. Kalian pernah nggak membayangkan di Indonesia ini di sekolah negeri itu jilbab dilarang? Pernah tahu? Sampai tahun 84 jilbaban itu dilarang di sekolah negeri se-Indonesia. MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri dilarang jilbaban. Madrasah Aliyah Negeri dilarang jilbaban. Coba, kalian nggak pernah membayangkan ya, jensi bahwa ada yang namanya pernah ada larangan itu. Ya, kalau sekarang Madrasah Aliyah nggak jilbaban, ditokno loh ya itu. Ya, kualik-kualik yo. Nah, kalau menurut saya sih, nyuruh-nyuruh jilbaban, mewajib-wajibkan jilbaban, dan melarang-malang jilbaban, bagi saya, sama noraknya. Bagi saya, bagimu terserah, bagi saya loh ya. Dulu pernah, madrasah sanawiyah negeri, sak guru-gurunya gak jilbaban. Gitu. Tuh ya, rek, iya, ibuku, mbakku, bojo, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, itu pesantren kabeh. Kamu sih jilbaban, dia. Coba kamu lihat itu, mbah-mbahmu biar kamu sih jilbaban. Ya, lama mereka nggak ngerti Islam, ngawur. Saya enak unek ngomong ya. Nah ini adalah berbeda. Nah, makanya kalau kita ngomong yang namanya treatment itu, ya saat durungnya sekolah itu ya, sekolah kedokteran itu diajari obat itu, ngobati orang, menyembuhkan orang itu tahun kelima. Yang pertama tadi sekolah ilmu alamiah dasar, terus belajar lagi anatomi, belajar fisiologi, belajar histologi, belajar patologi loh itu dulu baru menyembuhkan orang ya itu. Lah ini mendadak lompat treatment, ya lihat. Tapi ya gak apa-apa, kan biasa gadget ngawur itu biasa. Gadget ngawur itu biasa, jumping conclusion itu biasa. Ya, mengambil kesimpulan tanpa mengumpulkan data itu biasa sudah. Ya, ya biasa. Nah, memang kita diajari dilatih untuk begitu. Nah, sekarang itu bagaimana otak kita belajar? Coba slide. Ya, iso di remote tekan gini enggak? Gak iso, wis ngene wis gak apa-apa. Wis kok ikut wocon dhewe, aku tak ngomong gitu. Ini loh, Ren. Aku ini biar Malang. Jadi ya, bahasa aku bahasa Malangan ya. Bahasa aku bahasa Malangan. Aku SD gue, SMP gue nang SMP telu kono. Soalnya aku gak gelem, aku di sekolah PGA kok ora sudi. Sekolah SMP telu. Nah terus ya, terus saya dulu sama orang tua saya itu gak boleh sekolah kedokteran. Disuruh coba IAIN itu. Aku ya mau. Gak mau saya kan, loh ini ilmu agama ini karena perkembangan kajian sampai saya yo ngene ae gitu. Ya, sifatnya pangeran itu ya mek 13, gak ono sampai 14 ditambahin 15 itu ya gak ono.
Terus gak ono wis pancet ae. Aku kepengin mempelajari hal-hal yang baru. Ya, ya itu terjadi perkelahian di rumah. Tapi akhirnya ya sudah. Terus tadi dokter, dokter akhirnya ada dokter berdasar. Dari dokter berdasar sekolah terus kemudian sekolah yang namanya rusak itu tidak ada hubungannya dengan berdasar, nggak ada. Nggak ada. Kalau berdasar itu dokter, dokter itu spesialis berdasar. Lalu neuroscience itu bukan kedokteran. Neuroscience itu bukan kedokteran. Neuroscience itu bagaimana kita mempelajari kerjanya saraf. Bagaimana akhirnya kita tahu bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu beremosi, bagaimana orang memilih sesuatu, bagaimana otak kita bekerja. Menyatakan itu. Bagaimana preferensi? Kenapa orang kongsi setengah abang, nggak setengah putih, nggak setengah ireng? Ya itu kenapa? Itu terjawab semua sebetulnya secara ilmiah. Nah, ilmu atau pengetahuan itu ada gampangnya. Ya memang bukan gampang, ya memang iya. Ilmu itu ada ilmu yang ilmiah, ada ilmu yang tidak ilmiah. Ini dua-duanya sangat bertentangan. Dasar awalnya ya, berangkatnya itu sudah bertentangan. Ilmiah, yang disebut ilmu ilmiah itu apa? Ilmu ilmiah itu adalah kita membangun teori dari data, dari fakta kita mencoba menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain, dicari korelasi, syukur-syukur sebab dan akibatnya, ya itu adalah ilmu. Ada fakta-fakta, ini korelasinya apa? Kalau kita sudah bisa menjelaskan mekanismenya, hubungannya, ya itu jadilah pengetahuan. Ya, bukan lagi sebuah fenomena. Ya, yang namanya fenomena itu enggak. Orang ngomong fenomena itu adalah dalam tatanan pengetahuan ilmiah. Nek gak ilmiah, gak usah ngomong fenomena. Fenomena itu adalah kejadian yang kita tidak bisa menjelaskan kenapa kok begitu. Itu namanya fenomena. Ya. Nah, fenomena itu diteliti, gitu ya. Diteliti, diperhatikan, dipelajari dengan berbagai fakta yang ada dikumpulkan. Lahirlah sebuah mekanismenya begini. Nah, setelah diketahui mekanismenya, dia bukan jadi fenomena. Jadilah pengetahuan. Itu ya. Ini kita ngomong ilmiah. Jadi kalau ada fenomena, misalnya yang gampang apa? Bledek, oh petir. Nah, petir. Dulu zaman orang Romawi kuno, Yunani kuno, bingung ini petirnya apa ya? Saking gampangnya dia membuat ini ada Tuhan yang membuat petir, namanya Tuhan Zeus. Ya, ini tulisan bledek. Tuhan Zeus. Di sini ada keturunan yang namanya Ki Ageng Celok. Itu keturunannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah penguasa Olympus. Olympus itu gunung yang berisi Tuhan-Tuhan. Banyak itu. Orang Yunani dan Romawi kuno itu Tuhannya banyak. Tuhan dan Tuhan watinya itu banyak. Kalau Tuhan itu lanang, kalau Tuhan wati itu banyak itu. Zeus, Hera, banyak lah itu ya. Banyak Tuhannya. Dan makin lama Tuhannya makin banyak. Itu makin lama makin banyak. Mereka meyakini itu ya. Nah, mereka mengatakan ini petir ini yang membuat adalah Tuhan Yesus. Fenomena. Tapi fenomena tentang petir itu sudah hilang sejak lama. Petir itu bukan lagi fenomena, itu sudah pengetahuan. Kalau petir, nah ini ya, apa bedanya kilat dan petir? Loh itu ada, Pak. Itu waktu saya SMP itu tahun 73 itu ada buku zat dan energi dulu. Apa bedanya kilat dan petir? Yang namanya kilat itu adalah ada awan bermuatan positif dengan awan bermuatan negatif, terus kemudian dia mendekat, terjadilah lompatan elektron supaya netral. Nah itu lompatan elektron. Karena yang namanya proton nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak elektron. Jadi lompatan elektron dari yang awan yang positif ke awan yang negatif. Jadilah kilat. Cocok nang dukur oleh melip yo. Iku kilat.
Nah, kalau petir itu ada awan bermuatan positif mendekat ke permukaan bumi. Bumi ini negatif, gitu ya. Muatan bumi ini negatif. Jadi kalau ada awan bermuatan positif terlalu dekat dengan permukaan bumi, ada lompatan elektron. Dari mana? Dari mana? Dari bumi ke atas. Lah, kok iso wong ngomong kesambar bledek? Yo gak iso lho ya itu. Ya. Nah, siapa yang baru tahu bahwa petir itu dari bawah ke atas? Loh ya, padahal ini sudah lama gitu ya. Ini pengetahuan lama bahwa yang namanya petir itu bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas karena yang bisa bergerak adalah elektron. Loh, apa ke-17 itu ngerti saja nih. Ya. Lah tapi kan yo lapor nang pesantren sinau petir kan gak ono ya. Yo, itu kan gak ono. Ya, kan yang dipelajari itu beda. Nah, itu yang namanya fenomena. Kalau sudah ketahuan, sudah tahu yang namanya mekanisme, fenomena itu bukan fenomena lagi, namanya pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu nanti bisa dikoreksi, iya. Ya, ilmu pengetahuan ilmiah atau ilmu sains itu tidak terobsesi kepada kebenaran. Kalau apa yang saya omongkan nanti terbukti salah, lah ya nggak apa-apa gitu. Ya ngaku aja salah. Oh iya, oke, salah. Ya, jadi pengetahuan ilmiah itu kalau ada fakta baru yang menjelaskan bahwa yang dulu salah, ya nggak apa-apa gitu. Apalagi kedokteran itu. Dulu nih generasi kolonial, ya Pak Kiai. Dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna. Ya, anak SD SMP diajari apa itu? Harus minum susu gitu ya teman-teman. Jebret tahun 86 kita paham bahwa manusia nggak perlu susu. Gitu. Jadi pengetahuan selama ini salah. Loh, ya nggak apa-apa ya dikoreksi aja. Gitu, ya. Jadi orang dewasa ini nggak perlu susu. Yang perlu susu adalah bayi. Mana ada mamalia? Coba wedus, sapi, nyusu sampai dewasa nggak ada itu. Lah kita kan mamalia kan? Lah kita ini binatang menyusu ya. Lah kita ini kan mamalia. Jadi kita baru tahu bahwa oh kita tuh enzim pencerna susu kita itu pada saat kita selepas masa bayi enzimnya itu hilang. Jadi orang dewasa tidak bisa mencerna susu. Itu pengetahuan tahun 80-an akhir. Lah kok saya biar sehat minum susu, gasmu ya. Saya itu pengetahuan lama gitu ya. Nah, ini adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu kalau sudah terbukti bahwa salah ya nggak apa-apa gitu. Nah, sesuatu yang jadi fenomena kalau sudah tahu jadinya pengetahuan. Gunung meletus fenomena bukan? Bukan. Kita sudah tahu gunung meletus itu kenapa? Bukan karena Endang Cuwiri ngamuk gitu ya. Loh ya, ini Endang Cuwiri itu yang jaga gunung Merapi. Endang Cuwiri namanya itu adiknya Nyi Blorong. Loh gitu. Lah ini kan ilmu Jawa. Nyi Blorong punya adik Endang Cuwiri. Nyi Blorong di pantai selatan Endang Cuwiri jaga gunung Merapi. Siapa yang baru tahu? Enggak penting juga. Enggak harus tahu. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pengetahuan ilmiah. Dari pengetahuan ilmiah itu disusun dari fakta-fakta ilmiah. Fakta ilmiah yang bisa kita observasi dan bisa kita konfirmasi. Itu fakta ilmiah. Bahwa air itu panas, ya. Bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi. Apa yang saya rasakan panas dan Pak Yai sama panas. Nek gak percaya, jelon melocot lah kena banyu umum ibu ya. Itu fakta ilmiah. Tapi kenapa air itu panas? Kenapa air itu panas? Nah, ya itu sudah tahu dulu ada orang namanya Lavoisier gitu ya, menjelaskan. Akhirnya dia memutuskan itu ada yang namanya men, me, me, membuat konsep tentang kalori. Gitu. Kalori itu apa? Satuan energi panas. Satu kalori itu apa? Satu kalori itu adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi di permukaan air laut pada saat tekanan atmosfer 1 itu ya itu jadi ukuran akhirnya
1 kalori. Itu adalah pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu berdasarkan fakta ilmiah, terus dihitung, hitung-hitungannya. Ya tadi pakai matematika. Gitu. Nah, ada pengetahuan yang tidak ilmiah. Gitu. Pengetahuan apa? Loh, kok pelajari gak ilmiah, gitu. Ya kamu yang nyantri belajar ilmu fikih itu bukan ilmu ilmiah, bukan. Bedanya apa? Kalau yang tadi teori yang namanya ilmiah itu didasarkan atas fakta-fakta ilmiah, disusun teorinya, dihitung secara matematika, hitung-hitungannya ada. Tapi kalau yang tidak ilmiah disebut sebagai ilmu tradisional ini berangkat dari teks suci, ya teks suci. Teks suci mau apa? Yo Al-Quran, yo hadis, itu teks suci, gitu ya. Ya, terus dipikir secara rasional, loh ya, gitu. Jadi ada teks suci, ada penjelasan rasional, hujah, ya, penjelasan rasional. Berbeda dengan yang ilmiah tadi. Loh ini apa ilmu? Ilmu ini pengetahuan. Pengetahuan. Kalau saya nanya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Ya. Bapaknya Nabi Sulaim namanya Nabi Daud. Itu pengetahuan. Ya. Bapaknya Nabi Ismail sama namanya? Loh itu juga pengetahuan. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu pengetahuan. Bapaknya Nabi Ismail itu adalah Ibrahim. Itu juga pengetahuan. Tapi yang satu ilmiah, yang satu gak ilmiah. Ya. Kenapa? Mungkin dikandani oleh guru. Nek ditakoni, endi buktine Nabi Ismail ono? Yo gak ero kok. Gak ono buktine. Gak ada bukti. Ya. Ada tokoh yang secara narasi ada, secara historis ada. Itu ada. Ada yang secara historis itu nggak ada gitu. Meskipun kita ya itu loh contohnya. Contoh yang gampang Nyiblorong tadi itu loh. Nyiblorong Nyai Roro Kidul. Kok nek sampai muni gak ono kon seneng iki wong Jogja. Ya. Kerajaan Mataram itu ada didasarkan karena loh itu keturunan Nyai Roro Kidul kan. Loh ya gitu. Pengetahuannya adalah nih Raja-Raja Mataram itu adalah keturunannya Nyai Roro Kidul sekaligus suaminya Nyai Roro Kidul. Ya. Loh itu pengetahuan. Meskipun itu pengetahuan tidak ada teks sucinya, ada. Loh, mereka itu punya kita para raton lah, ya. Ada teks suci dia. Terus kemudian dirasionalkan. Jadilah pengetahuan juga. Ya, coba kalian mencoba gawe fikih dhewe. Senengnya mek guru-guru gitu ya. Gak cocok fikih opo iku gitu ya. Coba gawe dhewe fikih seneng gitu. Itu adalah ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan tidak ilmiah. Sama-sama pengetahuannya. Gitu. Ya. Nah, pengetahuan yang tidak ilmiah itu membantu kita menjawab pertanyaan. Meskipun ngawur, gak apa-apa. Nah, misalnya, kalau kalian jadi seorang ibu, ditanya sama anakmu, yang bikin petir ini siapa? Jawabmu apa? Zeus lah, itu ya. Itu pengetahuan. Nah, sumber-sumber pengetahuan ilmiah itu, sumber-sumber pengetahuan ribuan tahun itu berdasarkan yang disebut authority based truth. Kebenaran yang didasarkan atas otoritas. Nek orang itu kamu anggap punya otoritas, ngomong-ngomong aja, mbok anggap bener gitu. Itu adalah authority based truth. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan tidak ilmiah, tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, filsuf, ini nyerempet filsafat mana? Aku ini musuhnya filsafat Indonesia. Gara-gara aku ngomong filsafat ini ngarang, loh jadi ngarang kok. Lu ngarang gitu. Filsuf ada dasar ilmiah sama sekali. Plato ngomong dalam tubuh kita ada 2 kuda putih dan kuda hitam. Kita ada di tengah-tengahnya.
Lu lah ngarang gitu. Filsafat Freud ngarang juga. Ada id, ego, super ego. Ngarang sakarang-ngarangnya. Tidak ada dasar ilmiahnya. Dan itu dipegang oleh psikolog dan psikiater 87 tahun. Padahal psikologinya Freud itu enggak ilmiah. Jelas didasarkan atas mimpinya dia. Bayangin loh. Ya, dia itu menafsir mimpinya dia, menafsir mimpinya apa namanya? Pasien gitu. Koyo ibu koyim ya. Gitu. Dan itu dipakai pegangan psikologi selama 87 tahun. Ya, psikoanalisanya Freud itu betul-betul filsafat, bukan ilmiah. Didasarkan ada ego super ego. Sigmund Freud itu dalam hal segala hal liberal, kecuali dalam hal seksualitas. Kenapa? Karena semua teorinya Freud itu dibangun atas dualisme gender dan seks, laki-laki dan perempuan. Ngarang sekarang itu. Kenapa perempuan itu senang sama laki-laki? Karena begitu perempuan lahir, dia itu marah sama laki-laki. Dia iri karena laki-laki punya penis, perempuan enggak. Loh, coba, ini teori apa? Freud, ya, kenapa? Laki-laki itu senang sama perempuan. Karena laki-laki perempuan, karena perempuan senang sama laki-laki. Laki-laki senang sama. Karena laki-laki itu benci sama bapaknya. Karena bapaknya laki-laki. Karena dia berusaha mendekat ibunya. Maka dia akan merefleksikan perempuan itu pada perempuan-perempuan lain. Lo ngarang itu ngarang-ngarangnya gitu ya. Bayang lo, mosok bayi ini rek ndelok iku duwe mana aku kok gak duwe. Kan gak ono ya. Emang kamu pernah merasa iri sama kakakmu yang laki-laki mereka punya manuk kalian enggak? Kan enggak ada loh. Itu adalah teorinya Freud, psikologi Freud, analisa psikologi itu dibangun atas teori-teori seperti itu, dipegang. Siapa yang mahasiswa psikologi mana? Bener nggak omonganku? Ya, saya dong kamu sampai saiki di ngomong sih mau psikoanalisa ya. Jawaban bayi ya. Ya, Freud nggak ngerti cara kerjanya otak, nggak tahu dia. Karena waktu itu memang dokter yang paling pinter pun, dia nggak ngerti cara kerja otak. Tahun 60, orang itu belum ngerti cara kerja otak. Baru setelah ada komputer itu ada, tahun 50 ada. Itu Alan Turing membuat cikal bakal komputer itu Alan Turing itu. Mulailah komputer berkembang, terus mulai jangan-jangan ya otak kita itu kerjanya kayak komputer gini. Loh itu baru tahun 70-an orang mereka kayak gitu. Loh ternyata iya itu mirip gitu algoritmanya. Ya. Jadi sampai tahun 70 itu ada dokter kesehatan jiwa itu ada. Karena biologi itu sejak Charles Darwin lahir itu sudah kembali ke pangkuan sains biologi. Sebelum Charles Darwin lahir, biologi itu masih mengkonsumsi yang namanya teologisme. Masih. Sains ini berkembang karena sains itu kemudian mengikuti yang namanya humanisme. Humanisme itu apa? Humanisme itu pada saat manusia itu menjelaskan alam semesta tidak lagi dengan mengkonsumsi teologisme. Dia menjelaskan alam ini alam itu, yang lain sudah ikut-ikutan. Gitu. Ya, fisika, matematika sudah lama tidak mengkonsumsi teologisme. Biologi kembali ke pangkuan sains menunggu seorang Charles Darwin lain. Ya, Charles Darwin itu merampas milik manusia yang paling berharga. Apa milik manusia yang paling berharga? Jiwa. Ya, Charles Darwin yang ngomong kita ini binatang. Pertama kali dia yang dihujat orang sak dunia. Ya, ternyata kita memang binatang. Ya. Lah kalau kamu bukan binatang, kamu apa? Ini ya, ada 5 kerajaan kehidupan di bumi. Yang pertama bakteri, 2 monera, 3 fungi, jamur, keempat adalah tumbuhan, kelima adalah binatang. Nah kalau kamu bukan binatang, kalian jamur, bakteri, ya, binatang. Kenapa? Kita ini
Homo sapien. Ya, spesiesnya adalah Homo sapien. Kita masuk dalam keluarga besar kera-kera besar, the great ape. Jadi kita itu satu keluarga sama yang namanya kera-kera besar lain. Gorila, simpanse, orang hutan itu satu family, the great ape dengan kita, saudara. The great ape itu satu ordo besar namanya ordo primata. Siapa yang sini biologi man? Itu ya bioteknologi tadi. Ada yang belajar bioteknologi. Ya, kita masuk dalam ordo primata. Ordo. Nah, kita yang lebih besar lagi, kelas kita adalah mamalia, binatang menyusu. Ya, kalau laki-laki kan nggak menyusui ya, menyusu. Gitu. Semua orang kan menyusu, binatang menyusu. Nah, binatang menyusu itu masuk dalam satu film besar yang namanya vertebrata, binatang bertulang belakang. Lu sama kita sama wedus sama punya tulang belakang gitu. Pernah makan sop buntut? Lu itu tulang belakang. Gitu. Tulang belakang. Nah, masuk dalam kingdom of animalia. Lo tak kasih tahu, kita itu bukan satu-satunya manusia. Kita pernah hidup minimal dengan 6 manusia lain. Pernah hidup bareng. Ada 6 manusia lain. Ada yang namanya Homo neanderthal. Ada yang namanya Homo denisova. Ada yang namanya Homo erectus. Ada yang namanya Homo luzonensis. Ada yang namanya Homo florensis. Ya, hanya Homo yang lain. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya mereka sudah punah. Karena yang terakhir punah itu 20.000 tahun yang lalu. Sehingga kita jadi satu-satunya Homo yang ada di muka bumi. Satu-satunya. Aristoteles, tahu Aristoteles? Aristoteles itu nulis buku. Aku mau coba buku nih, Sejarah Binatang. Dia nulis. Aristoteles itu adalah orang yang diklaim orang yang paling cerdas yang pernah lahir di dunia. Emang pinter sih. Pinter orang itu. Kamu tahu berapa ada jenis kata ada berapa? Karena yang dibaca yang sekolah sastra atau bahasa di sini ada berapa jenis kata? Loh, ya apa sih? Ada kata benda, kata sifat, kata apa? Ada berapa? Ada 10. Yo. Nah, siapa sih gawe itu? Aristoteles. Bayang dia itu bisa tuh. Fisika dia ngerti, di zamannya. Ya, fisikanya dia. Aristoteles. Terus dia, ya tadi itu, dia menulis tentang sejarah. Loh, Aristoteles itu belum tahu kalau ada binatang yang punah itu belum tahu. Konsep binatang punah itu baru abad ke-18. Setelah Amerika merdeka, itu baru ada orang meneliti. Oh, ternyata ada binatang yang sudah punah itu. Ini pengetahuan ilmiah. Jadi nang teks suci mu kan dinosaurus, yo gak apa-apa nek karo ya gitu. Ono nang teks suci mu dinosaurus gak ono. Kenapa? Ya memang pengetahuannya orang sampai waktu itu belum sampai ke dinosaurus itu belum ada. Jangan kan gitu. Di teks suci mu ada kopi kan? Kopi. Tidak ada. Kopi itu mulai dikonsumsi orang tahun abad ke-7 baru dikonsumsi orang. Siapa yang mengonsumsi itu? Gembala-gembala yang ada di Ethiopia sana. Gembala-gembala di Ethiopia itu melihat ini wedus-wedus ini ya. Kalau habis makan semak tertentu, ini bengi gak turu wedus iki. Mbak ae. Diperhatikan iki lho, iki sing dipangan wedus-wedus iki. Nah, mulai dia makan. Nah, ternyata mereka nggak bisa turu juga gitu. Nah, mulailah kopi dikonsumsi gitu ya. Ini pengetahuan ilmiah. Nah, yang pengetahuan ilmiah Charles Darwin itulah akhirnya dia mengatakan sebelum Charles Darwin biologi itu binatang manusia hidup ini ada yang namanya elan vital, daya hidup. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan jasad kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada 2 entitas, jiwa dan raga dan nyawa. Loh itu. Nah, setelah kita belajar biologi modern, yang modern loh ya. Kalau biologinya Al-Ghazali ya beda. Kalau biologi yang modern, nyawa itu tidak ada. Ojo kaget, ya.
Loh, tapi kalau kamu mengimani nyawa ada, ya nggak apa-apa, iman orang aja. Ya, loh, nyawa ini ya. Secara biologi, nyawa itu tidak ada. Ini merampas hal yang paling berharga dari manusia. Nyawa nggak ada itu betul-betul, wah, itu. Makanya di Amerika sana itu, yang namanya DPR-nya sana itu, mari kita selamatkan anak-anak kita yang tidak berdosa dari jahatnya ilmu teori evolusi. Loh, ya. Padahal evolusi ini adalah dasar-dasar ilmu biologi modern. Biologi sana. Ya. Jadi jangan mentertentang. Saya selalu bilang, jangan mempertentangkan ilmu ilmiah dan ilmu yang tidak ilmiah, karena tidak usah dipertentangkan, sudah bertentangan, ya. Ya, seperti jangan mempertentangkan keyakinan satu dengan keyakinan lain. Saya setuju, karena nggak usah dipertentangkan, sudah bertentangan. Ya, nah, aku takut. Sing gampang ya. Fikih Syafi'i sama fikih Maliki bertentangan nggak? Hah? Bertentangan kan? Nggak usah dipertentangkan, memang bertentangan kok. Gitu ya. Ya, ya, ya semacam itu. Jadi kalau bagi saya, dari apa? Ilmu yang tidak ilmiah ya biarin nggak ilmiah. Ilmu yang ilmiah ya ilmiah. Kegunaannya beda-beda. Gitu. Kalau kamu ngerayu pacarmu, nggak usah pakai ilmiah. Kamu disentuh gendeng. Itu terjadi dengan saya. Saya ngomong orang, iya, jadi anak itu benci nggak biar SMP SMA itu gila kok anak itu dulu asli. Iya, karena saya nggak bisa merayu, nggak bisa merayu. Aku ngomong apa adanya, nggak bisa merayu. Merayu itu memerlukan kemampuan untuk berbohong. Ya, merayu itu memerlukan kemampuan untuk berbohong. Ngomong-ngomong Reo, berbohong itu baik. Baik berbohong. Baik. Rumah tangga itu bisa dipertahankan kalau suami istri saling bohong. Banyak hal-hal yang tidak perlu disampaikan dan tidak boleh disampaikan kepada suami. Ada juga hal-hal yang tidak boleh disampaikan kepada istri. Kalau sampai ngomong ono-ono nih, telung bulan pegatan. Beneran? Ya, gini loh. Mas, namanya siapa namanya? Siapa? Nabil. Mas Nabil, misalnya ini. Sampai ini punya bule, punya tante. Serangan jantung dirawat rumah sakit saya pulang. Ya, ya tante. Terus tantenya sampai itu punya anak. Katakan namanya Bambang. Bambang. Ya, kecelakaan langsung bersari. Mati kepelindes truk. Misale, oh ya misale lho arek-arek yo yo. Misale, jadi ngene lho. Misal, mari ngono sampean iku besuk tantemu. Tantemu takon, Bambang nanti. Kan jawab apa? Hah? Ono nang omah. Lah lek anu apa? Anu boleh, Bambang mau isuk tabrakan mati langsung mati orang ini. Serangan jantung, ngomongnya sih enggak gitu. Ya, dalam hal ini baik tidak kamu berbohong? Baik loh. Ya, terus kamu boleh nggak suka sama Pak Kiai, tapi nggak boleh ngomong. Begitu kamu ngomong nggak suka sama Pak Kiai, mulai besok kalian nggak bisa kerja sama. Ya, sekretaris boleh benci sama bosnya, bos boleh benci sama bawahannya, tapi nggak boleh ngomong. Guru boleh benci sama kepala sekolah boleh benci sama guru-gurunya, tapi nggak boleh ngomong. Begitu dia ngomong, dia nggak bisa kerja sama. Jadi kemampuan bekerja sama diperlukan kemampuan untuk aku takon tak itu. Jadi bohong itu api apa enggak? Api lah ya. Tata krama itu bohong, 100% bohong tata krama.
Tapi tata krama yang bisa membuat kalian bekerja sama. Pesantren ini karena tata krama. Setiap orang kalian datang bertata krama menyebut Kiai Mudon. Tata krama, wong gak kenal. Ya, kita nggak kenal. Siapa yang pernah ketemu Kiai Mudon? Coba, aku angkat. Lah, iya aku sih Gen Z loh. Iya harus ketemu, ngerti aku. Aku ya pernah ketemu. Ya, tapi kita melakukan puja-puja, pun nggak tahu ketemu gitu. Guru ngerti sengak arek iku lek ngomong. Ya, sengak loh. Wah, sedikit ngomong gitu. Nyelekit ya, nyelekit. Wah, orangnya tuh tawaduk orangnya. Apa namanya rendah. Jadi kalau kamu nyelekit, ya nggak apa-apa, biasa. Kiai itu biasa. Ya, kenapa? Itu kita bertata krama. Tiap kali pidato diawali dengan ngirim Al-Fatihah. Orang nggak ngirim besok lah, ya nggak transfer aja gitu. Ngirim Al-Fatihah, lalu kirim ono duwe lalu. Itu tata krama. Tata krama itu 100%, 100% lah. Aku tanya lagi, tata krama bagus gak? Jadi bohong bagus gak? Lu kok sih gak gelem ngomong? Yang merugikan itu kalau menipu. Ya, nah otak kita itu pada saat kita berbohong dan kita menipu, itu yang aktif beda. Jadi kalau kamu berbohong, kamu bohong apa menipu pada saat dimasukkan yang namanya MRI fungsional kelihatan. Gitu. Ini bohong, oh ini nipu ini. Gitu. Nipu itu kamu merugikan orang lain. Kalau bohong, nggak ada yang kamu rugikan. Ya. Kamu ngomong tantemu tadi, kamu rugi apa? Siapa yang dirugikan? Nggak ada. Tata krama itu siapa yang dirugikan? Nggak ada. Ada advantage di situ. Ya. Ada advantage, ada keuntungan di situ. Keuntungan kita bisa bekerja sama. Nah, ya. Dan kalian ini berlatih ini adalah berlatih emosi. Bisa aku langsung jumping conclusion loh. Soalnya kamu ya belajar emosi itu 6 semester. 6 semester. Jadi kalau kita belajar anatomi, mulai anatomi emosi terus itu sampai akhirnya kita mempelajari bagaimana memanipulasi emosi. Itu perlu 3 tahun, S3 pula gitu kan. Nah, saya ini ngomong treatment ya, ini tadi ya, ngomong gini supaya ada gambaran sedikit-sedikit bahwa yang namanya emosi itu adalah keterampilan. Tata krama itu adalah keterampilan. Kalau kalian tidak bisa bertata krama, kalau aku ya, aku gak ngomong gak itu, aku mulai umur 5 tahun ini wis ngerti deh, kromo inggil bahasa Sanskerta iso. Tapi ngomong ambek guruku yang ini ngomong ini. Bahkan aku, kalau pas sama ini goblok pak, lu guru kok goblok-goblok ya ngamuk ya. Tapi ini goblok. Aku kok gak bagus suka. Beneran jadi guruku SMP tak jelas. Nah aku ini SMP, aku SMP kelas 2, aku ini paham mekanika kuantum. Siapa yang fisika di sini? Siapa yang fisika? Kalau IQ-mu di bawah 135, nggak usah belajar mekanika kuantum, nggak nyandak muter. Ya, coba temanmu yang fisika, coba jelas, nggak ngerti. Lah aku dulu ya nggak ngerti ya, aku si SMP gitu ya. Jelaskan mekanika kuantum kepada guru fisika aku SMP. Dia nggak ngerti ya dia. Orang dia itu guru itu lulusan IKIP kok dia ya. IKIP D2 gitu ya. D2 IKIP. IKIP itu diajari cara ngajar 70%. Materi ngajarnya 30%. Apa yang diharapkan dari guru fisika kayak gitu gitu. Aku ya goblok juga ya. Ini loh Pak, tak jelas no bahwa yang namanya loh, elektron itu gak ono lintasannya Pak. Loh ya ono sih. Gak ono Pak gitu. Ini loh Pak. Lu tak jelaskan itu gak ngerti. Alah goblok sama nih Pak. Ya masa guru 30 ya? Ya ngamuk lah gurunya. Jadi ya, mekanika kuantum kalau IQ mau dibahas 135, gak usah belajar mekanika kuantum, nggak nyandak. Gitu. Ya, alam semesta ini lebih banyak ruang kosongnya ketimbang isinya. Seperti apa ya?
Ini loh, tata surya ini. Tata surya itu ada matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sampai Pluto sana. Banyak ruang kosongnya enggak? Banyak. Kalau misalnya Bumi itu dianggap kelereng, sak kelereng itu, 1 sentimeter kelereng. Matahari itu besarnya berarti 7,6 meter. Ya, gede. Dan jaraknya itu 11 kilometer. Kalau buminya sak kelereng. Berarti banyak ruang kosongnya gitu ya. Bayangin aja, bumi jauh ya. 11 kilometer. Buminya sak kelereng. Mataharinya 11 kilometer. Jadi ya gitu. Jadi alam semesta ini lebih banyak ruang kosongnya ketimbang termasuk ini. Ini kayu ini lebih banyak ruang kosongnya ketimbang isinya. Meletek enggak gas mikir. Ayo coba. Ini kok kosong gitu loh. Ya apa ceritanya? Jawabannya adalah tanganmu dan dia itu frekuensinya hampir sama. Jadi nggak bisa tembus itu loh ya. Tapi menjelaskan dengan meletek nggak sih? Ya. Wah, ada bilangan kuantum. Ya. Terus, kalau IQ-nya di bawah 100, malah terus nggak usah sinau sains nggak usah. Sinau tenaga dalam aja. Bisa didol, beneran itu. Iya, aku biar jadi urut tenaga dalam masuk itu beneran. Aduh, aku biar ya kok gelem itu kon poso bareng. Poso iki gak tanggung-tanggung rek. Ono poso putih, ono poso bareng. Sampai aku dipendem. Aku yo melok ya dipendem. Dipendem lho. Di kafani dipendem. Oh, boy, tapi ya gak apa-apa itu pengalaman. Itu pengalaman SMP itu. Di pesantren. Ya wis gak usah dibahas. Itu gak ilmiah. Gak apa-apa. Nah, tapi kalau IQ-mu di bawah 1, terus gak usah belajar sains, belajar tenaga dalam aja. Terus nanti tenaga dalam, bisa dibayar. Gitu. Ya, tapi sekali lagi pengetahuan ilmiah tadi, pengetahuan ilmiah dan tidak ilmiah itu kan bertentangan. Ya, pengetahuan tradisional itu berdasarkan teks suci, terus dilogika-logikakan. Pengetahuan ilmiah ini berdasarkan fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta yang bisa kita observasi, bisa dikonfirmasi. Terus dihitung pakai hitung-hitungan matematika. Gitu. Ya, nah ini adalah, nah otak kita mempelajari sains itu baru. Sehingga ilmu-ilmu yang tidak sains, ilmu yang tidak ilmiah, lu yang penting. Gitu. Kenapa penting? Lah, ribuan tahun bertahan masih berarti penting. Gitu. Kita itu seringkali melihat segala sesuatunya itu secara epistemologi. Ya, jarang. Manusia itu melihat secara ontologis itu jarang. Ya, pengetahuan ilmiah didasarkan pada ontologis ya. Kalau ini kemudian mau dijadikan teknologi, baru ngomong tentang epistemologi. Ontologis itu apa? Mempelajari apa adanya. Itu ontologi. Apa, mengapa, dan bagaimana apa adanya. Kalau epistemologi itu bagaimana seharusnya. Nah, tapi manusia itu sudah keracunan epistemologi. Sudah keracunan. Siapa yang ngeracunin? Itu loh, Plato itu loh. Agama ini platonik semua. Agama ini platonik semua itu. Ya, ada yang keracunan kecampuran Aristotelian, Pique misalnya. Itu Aristotelian banget. Tapi ya manusia sudah keracunan epistemologi. Bagaimana harusnya? Nah, ini yang merupakan lompat lagi ke, saya mencoba menghubung-hubungkan supaya ngerti. Ini loh, emosi itu apa? Nah, ini tadi pembukaan. Sekarang aku lompat. Emosi itu apa sih? Tak jadi emosi itu apa? Kita mengetahui emosi itu baru tahun 60-an. Ya. Orang itu, kita itu, dokter itu sudah tahu bahwa yang namanya orang itu kalau kedarotan, ingatannya berubah. Banyak yang lupa. Ya. Jadi, kesimpulannya, memori itu disimpan di otak. Itu sudah tahu lama. Ya. Dokter-dokter itu sudah tahu. Ya. Kalau jantungnya sakit, levernya sakit, itu nggak ada persoalan. Tapi kalau otaknya yang sakit,
Orang ini punya persoalan, lupa caranya ngomong gitu ya. Cara ngomong banyak. Orang stroke pernah nggak ada orang stroke nggak bisa ngomong? Ada banyak. Jadi orang itu terobsesi. Dokter-dokter itu awal-awal itu meneliti memori di otak itu disimpan di mana. Tahun 1923 ada seorang biolog yang mencari di mana memori di otak tikus itu disimpan. Ya, dua orang yang merusak otaknya tikus sedikit aja dirusak, dilepas. Ternyata setiap tikus itu dirusak, berapapun kecilnya kerusakan pada otak tikus, tikus ini kesulitan mengenali tempat yang jalan yang biasa dilewati. Tikus itu kamu kasih maze itu apa? Itu loh, apa namanya? Uh, apa namanya? Labirin itu ya. Maze itu apa tempat yang dikasih garis-garis. Tikus itu sekali lewat dia itu ingat terus. Lewat maze ya. Apa jalan-jalan labirin. Kalian labirin tahunya kan lagunya Tulus. Aku ngerti. Ya, labirin. Tikus. Nah, setiap kali tikus itu dirusak otaknya, dia itu kesulitan mengingat lokasi. Tapi tetap dia nggak tahu. Nih memori diletakkan di mana, tetap nggak tahu. Nah, secara radikal ada motivator tahun 30 yang menyebut bahwa manusia itu menggunakan otaknya cuma 10%. Gara-gara ini. Yang ngomong begitu bukan ahli biologi, bukan dokter, tapi motivator. Namanya Dale Carnegie. Dalam bukunya How to Win Friends and Influence People. Itu bukunya loh, nang Gramedia. Sampai saiki orang itu ngomong manusia menggunakan otaknya 10%. Loh, itu loh jadi motivator ya, gitu. Nah kalau kita itu menggunakan otak kita yang 10%, yang 90% itu kan nggak apa-apa. Loh, mikir ini nggak iso ya. Ya itu, nah nggak ketemu. Milner tahun 63 melakukan eksperimen yang sama terhadap tikus lah. Dia mencoba untuk mengetahui yang namanya memori itu letaknya di mana. Dia memasang probe kawat kecil gitu di otak tikus yang sudah teridentifikasi. Dia tidak menemukan. Eksperimennya itu, percobaannya itu tidak memberikan kesimpulan memorinya ada di mana, tapi memberikan kesimpulan emosi kita dan emosi tikus itu sama. Jadi eksperimen dan penelitian Milner dan kawan-kawan ini menghasilkan pengetahuan baru tentang emosi, bahwa emosi ini adalah modal kita untuk hidup. Emosi itu adalah modal kita untuk hidup. Kita lapar dan makan itu gak usah mikir, gak usah menggunakan rasionalitas, makan. Pada saat kamu ono asu jenggong-jenggong melayu, itu kan gak usah mikir, melayu kan? Lari aja. Pada saat tikus melihat seekor serigala, dia langsung lari. Itu adalah emosi. Seekor kijang melihat harimau, dia langsung lari. Itu menggunakan emosinya. Mereka nggak pakai mikir. Ya, emosi. Emosi ini adalah yang menggerakkan kita 24 jam sehari. 99,999% dipengaruhi oleh emosi. Kalian ingat nggak kapan kalian belajar ngomong? Ingat? Nggak ingat. Kalian ingat nggak kapan kalian belajar masukkan makanan ke mulut? Ingat? Nggak ingat. Tapi otakmu ingat caranya mana? Ya, itu yang namanya emosi. Pak Kiai ini mau pulang, itu adalah keputusan rasional. Tapi mulai berdiri ke kendaraannya, starter kendaraannya, belok kiri, belok kanan, nggak mikir, tahu-tahu sampai rumah kalau kesurupan. Ya, itu semua menggunakan otak emosi, bukan otak rasional. Itu
Pemain bulu tangkis itu menggunakan otak emosinya, bukan otak rasional. 8 jam. Pemain bulu tangkis itu 8 jam sehari di lapangan bulu tangkis. Sampai dia itu matanya itu apa? Ini kok kalau begini tak biarkan aja. Ya, pemain bola 8 jam di lapangan bola. Ya, lapangan bola. Dia bekerja sama. Pemain itu tahu, tanpa melihat, itu kalau melihat gerakannya tahu ini adalah si A. Si A itu kecepatannya sekian larinya. Kenapa? Karena dia tercatat di otaknya 8 hari di lapangan bola lari bareng. Sehingga dia itu kerjasamanya menendang bola, ini tak tendang, mesti sampai di sana. Kenapa? Karena terekam semua. Seperti kalian jalan. Itu adalah emosi jalan. Pernah lihat bayi mulai jalan? Bungkuk-bungkuk tiba, terantanan tiba, bungkuk. Tapi begitu kalian menemukan postur yang paling efektif untuk jalan, kalian tidak akan pernah lupa caranya jalan. Seperti belajar sepeda. Sekali kalian bisa sepeda, kalian tidak akan lupa caranya sepedaan, nggak pakai jatuh. Itu adalah emosi. Jadi itu adalah kerja otak emosi. Persoalannya adalah manusia ini secara biologi tidak dirancang untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Tanpa bahasa, manusia itu bisa bekerja sama maksimal dengan 35 orang. Baru bisa. Setiap binatang mempunyai yang namanya kecerdasan bergerombol atau swarm intelligence berbeda-beda. Serigala misalnya. Kalian tahu kalau serigala itu berburu itu bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Singa itu juga gitu. Motong ke sana, disebut. Ya. Mereka kerja sama. Tapi serigala yang membentuk kelompok begitu sampai angka 15, mereka pecah jadi 2. Serigala, ya. Simpanse ini mirip manusia. Mereka bergerombol, kalau begitu nyampe angka 30, mereka pecah jadi 2. Kenapa? Mereka tidak bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Makanya kamu kalau nonton Planet of the Apes itu aku meso-meso. Ngawur, kamu mungkin gitu ya. Jangan kan gitu. Saya kalau nonton Marvel itu ya nonton tapi meso-meso. Wah, cocok. Gak masuk akal. Gitu. Tapi ya tak nonton. Gitu. Karena saya menikmati aja dengan meso-meso gitu. Ya apa? Ini manusia itu tidak dirancang. Ya, kalau kalian mahasiswa satu angkatan itu ada 200 orang, pasti ada yang nggak kamu kenal, pasti ada yang nggak kamu kenal. Ya, kamu di UIN gitu ya. Satu angkatan ada 1.500, ya pasti ada yang nggak kamu kenal. Satu kelas ada 100, pasti ada yang nggak kamu kenal. Tapi kamu begitu pakai jas alma mater UIN, nah ini saudara. Ya, karena itu gara-gara bahasa. Manusia tidak dirancang bekerja sama dalam jumlah besar. Jadi emosimu itu, emosi kalian lahir itu tidak dirancang untuk kerjasama dalam jumlah yang besar. Nah, kamu latihan mengakali itu dengan bahasa, dengan tata krama tadi loh, kan bisa kerjasama meskipun kalian saling benci. Ya, jadi tata krama adalah salah satu bentuk kecerdasan emosi gitu. Dalam hal ini, emosimu itu tidak membajak rasionalitas. Kamu lebih penting bahwa yang namanya Pak Kiai ini ketimbang dirimu sendiri. Sehingga otak rasionalmu yang mengatakan bahwa sebetulnya tiap orang itu merasa dirinya penting lah ya. Tapi pada saat berkomunikasi dengan Pak Kiai, ya rasionalnya dimenangkan. Ya, emosimu ditahan. Itu yang namanya cerdas secara emosi gitu. Ya. Jadi emosi ini manusia itu tidak dirancang untuk kerjasama. Tidak dirancang untuk kerjasama. Dalam jumlah yang besar. Ya. Ratusan ribu tahun manusia ini tidak bisa bekerja sama. Baru sekitar 150.000 tahun yang lalu bahwa pada saat manusia mengembangkan bahasa, baru bisa kerjasama. Tanpa kerjasama, manusia itu nggak usah lawan bison, lawan serigala, satu lawan satu mati.
Manusia itu ketemu simpanse satu lawan satu, habis kita diajar-ajar. Tapi hanya diperlukan 120 manusia untuk membunuh sekitar 4.000 bison. Itu terjadi itu di Amerika. Ya, 80 sampai 90 orang bekerja sama mengepung bison. Wah, 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 sampai bisonnya terkepung sampai jatuh ke klif apa ada? Ke jurang, mati. Manusia dengan kerjasama itu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Kerjasama di sini itu yang membutuhkan yang namanya kecerdasan emosi. Saya dulu sangat tidak cerdas secara emosi. Sosial skill saya jelek banget. Oh, kabeh guru ngamuk. Semua guru itu marah sama saya. Guru SMP marah, guru SMA saya, dosen kedokteran marah. Aku juga sudah paham. Ini yang bermasalah aku kayaknya. Tapi yang masalah aku ini. Ternyata karena aku nggak bisa bohong tadi itu. Aku bohong itu belajar. Bohong sama istri itu belajar. Wah, 3 tahun pertama kayak di neraka, bener gak? Wah, 3 tahun menikah itu kayak di neraka. Gara-gara saya nggak bohong. Wih, apa dibohongnya aja ya? Mikir. Begitu dibohongin, lu kok tenang? Ya udah, tak bohongi terus saya. Sampai akhirnya saya membuat hujah untuk kebohongan saya. Saya punya hujah untuk kebohongan. Seandainya bohong itu dosa, dan dosa itu masuk neraka, aku rela masuk neraka demi istriku tenang. Lu kurang ngomong aku, ya. Aku rela masuk neraka demi istriku tenang. Lu pengorbanan itu luar biasa. Neraka tak kadang. Ya, itu adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu karena manusia itu tidak dirancang kerjasama. Bahkan bahasa yang ada ini adalah berkembang pada saat kita mengenal peradaban yang lalu. Bahasa kita gugup pada saat kita masuk yang namanya peradaban apa? Jadi manusia itu menganggap dunia itu berubah, ada namanya revolusi kognitif. Bagaimana manusia itu memahami dunia itu dengan cara berbeda. Pada saat kita itu tidak mengembangkan bahasa, kita sama dengan binatang yang lain. Cok, isoni ya. Ya. Sama dengan wedus-wedus itu asu. Gitu. Asu itu mengenal asu-asu yang lain nggak pakai nama. Gitu. Nggak pakai nama Fitri lah, itu sekali lah, kau gitu ya. Fitri gitu. Nggak pernah sama asu. Ya, ya kau. Tapi mereka mengenal dengan saling membaur. Gitu ya. Makanya manusia itu, kalau kalian tahu tentara itu, satu peleton itu paling banyak 35, paling banyak. Ya karena itu. Gitu. Lebih besar dari itu. Nah, manusia itu pada saat mengembangkan bahasa, akhirnya manusia mengalami revolusi kognitif yang pertama. Sekitar 150 sampai 100.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun manusia mengembangkan bahasa. Sampai akhirnya manusia itu bisa ngarang cerita. Ya, loh, jangan dikira yang punya bahasa itu cuma manusia. Enggak. Tahu makaka, tahu makaka. Itu loh, bedes. Sing digawe tanda bedes itu loh, ya. Yang topeng monyet itu loh. Nang mendet itu loh, nang mendet yo. Itu makaka itu. Siapa yang pernah mendet? Sange, Bali sange. Itu kera-kera itu adalah kera makaka namanya. Loh, makaka ini punya banyak, ada penelitian yang di Afrika itu. Makaka itu masing-masing itu punya perbedaan kalimat bukan kata, perbedaan kalimat. Ada kelompok makaka yang sampai perbedaan kalimatnya itu 200. Dari mana taunya? Emang peneliti itu saintis itu gede. Jadi ya, emang kok kadang-kadang emang kalau jadi saintis harus gede dulu. Jadi mereka itu merekam suara yang dikeluarkan oleh makaka. Oh, ini beda-beda yang direkam. Ini maksudnya apa? Perbedaan pola suara yang dikeluarkan oleh makaka. Lalu ternyata itu kalimat. Gitu. Awas ada harimau, awas ada singa. Nah, pada saat suara ini direkam, dikeluarkan, itu makaka-makaka itu naik semua ke pohon. Awas ada singa, lari. Ada suara lagi, dia lihat atas. Ternyata awas ada elang. Ada elang, itu makaka lihat semua ke atas. Cara mereka berkomunikasi dengan bahasa. Cuman mereka tidak punya kesempatan seperti manusia.
Ya sampai di situ aja, jutaan tahun sampai di situ. Sehingga dia mengenali alamnya. Tapi ternyata bahasa ini cenderung untuk menyatakan yang tidak sesungguhnya. Maka itu sering bilang, maka kukat, yang artinya awas ada harimau, konco-konco ini enggak, tangan ini konco ini dijopo. Sasu, beda sasu ini. Ya, jadi bahasa itu mempunyai advantage untuk menyatakan yang tidak sesungguhnya, untuk menipu itu bisa bahasa. Nah, 150.000 sampai 100.000 tahun yang lalu manusia mengembangkan bahasanya. Kenapa? Tahu kenapa masalahnya kenapa? Kok bisa kita mengembangkan bahasa? Kita kenal api. Kita memanfaatkan api. Bayangin aja, kalau tanpa api, kita harus mengunyah sehari 8 sampai 10 jam untuk melanjutkan kehidupan kita. Kalian pernah makan gak daging? Wow, sedino. Sehari manusia memerlukan waktu 8 sampai 10 jam mengunyah untuk melanjutkan kehidupan. Setelah mengenal api, manusia hanya perlu mengunyah 2 sampai 3 jam, maksimal 4 jam untuk melanjutkan kehidupan. Ada punya waktu sisa berapa gitu? 6 sampai 8 jam waktu sisa. Ngapain? Ngobrol. Ya. Lalu kon ngecapan kapan ngomongnya? 10 jam sedino. Ya. Ada api pula malam. Biasanya kalau malam nggak ada api, meringkuk di pojok-pojok gua. Setelah ada api, kalian ngapain? Anget-anget, ngumpul. Ngapain? Berbicara, mencoba ngomong, menyampaikan maksud. Selama 50.000 tahun, 50.000 tahun itu suwe loh, yo. Akhirnya manusia mengembangkan bahasa. Ya, mengembangkan bahasa. Kalau makaka tadi hanya bilang, ada harimau, ada elang. Manusia dalam waktu 50.000 tahun bisa ngomong gini. Kemarin ada gajah ngomong-ngomong sama serigala di tepi pantai, loh ya. Cuma manusia yang bisa ngomong gitu. Ya. Dan kalian akhirnya mengenali yang namanya realita ketiga. Ini adalah realita objektif. Ini realita objektif. Ini realita objektif. Kalian bisa mengobservasi dan mengkonfirmasi dalam saat yang sama. Objektif iki botol. Iki handphone. Ini realita objektif. Iki menungso. Itu realita objektif. Kita punya realita kedua namanya realita subjektif. Pernah sakit kepala? Pernah sakit perut? Berarti sakit itu ada nggak? Sakit itu realita. Tapi ini realita subjektif. Kalau ada orang datang ke saya, Pak dokter, kepala saya sakit, saya nggak tahu dia itu bohong apa enggak. Ya, yang dilakukan dokter adalah memeriksa, mencari indikator-indikator sakitnya ini apa. Tapi kalau seandainya saya tidak menemukan satu indikator sekalipun, bukan berarti nyerinya nggak ada. Ya, makanya itu disebut realita subjektif. Nah, setelah manusia mengembangkan bahasa, kita punya realita ketiga, akibat kita mengolah kata, mengolah narasi, yang disebut realita ketiga. Apa itu? Intersubjektif. Contohnya apa? Gampang ini. Indonesia ada apa enggak? Mana? Mana Indonesia? Mana? Kalau disebut ada ya ada, paspor Indonesia, ya. Kalau ditanya warga negara mana, Indonesia, ada. Tapi itu di sini kita realita intersubjektif. Tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi, Indonesia ada apa enggak? Enggak ada. Jam 8 pagi? Enggak ada juga. Jam 10 pagi, gara-gara Pak Karno itu ya, di Pegangsaan Timur itu membaca, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta tanggal 17 hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Mendadak ada Indonesia itu, dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada. Itu pentingnya realita intersubjektif. Membuat kalian yang nggak saling kenal, orang dari Sabang sama Merauke nggak kenal, kamu bersatu dalam yang namanya Indonesia. Kadang-kadang cocoknya Pak Karno. Oh, dia cocoknya gitu. Ya, gitu. Inggris juga begitu. Tahun 920 kalau Raja Edward itu sore-sore mengatakan, dengan ini berdiri kerajaan Inggris di bawah gereja Anglikan atas kuasa rahmat Tuhan yang Maha Perkasa. Mendadak kerajaan Inggris itu ada sore-sore. Ada kesatria-kesatria yang rela mati demi Inggris yang paginya nggak ada. Betapa pentingnya yang namanya bahasa ini, narasi. Ya, berantem sama yang namanya Romawi nggak ada habisnya. Yang satu Katolik, satu Anglikan, wah berantem. Dengan realita intersubjektif lebih besar, mereka bersatu. Apa? Yesus. Dengan satu kata, Yesus, kita perang melawan infidel. Perang salib bareng mereka. Mereka itu berantem, tidak ada ujungnya. Inggris sama Roma, yang satu Katolik sama, wah berantem. Paus Urban ketiga ngomong, kita perang salib melawan orang-orang infidel. Perang salib bareng. Sama. Kalian pernah lihat Arema main Persebaya di sini nggak? Ayo coba waktu ada Arema melawan Persebaya, ada mobil plat L liwat, ayo coba nggak rusak ayo. Ya, Arema sama Persebaya ini kalau bal-balan, kalau paten-patenan, mau bunuh-bunuhan. Ini realita intersubjektif. Dia itu juga nggak kenal yang bikin Arema itu siapa namanya, Akub Zainal, nulis mate. Karena Persebaya itu mau berantem. Tapi begitu ikut PON, pekan olahraga nasional atas nama Jawa Timur, mereka bersatu. Berantemnya sama Jawa Barat. Ya. Kalau tanpa yang namanya realita intersubjektif, gak ono sing gelem tuku karcise, gak ada beli tiket Arema, gak ada. Kalau tidak ada yang namanya realita intersubjektifnya Jawa Timur, pun gak laku. Jawa Timur sama Jawa Barat berantem. Begitu ikut SEA Games, bersatu, berantemnya sama Malaysia. Ya, ngerti ya? Betapa pentingnya yang namanya realita intersubjektif. Penting itu. Realita intersubjektif yang kecil diikat realita intersubjektif yang lebih gede. Vlog itu disusun oleh yang namanya family wow, keluarga inti. Keluarga inti itu bapak, ibu, anak, itu keluarga inti. Kalau zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu itu keluarga inti itu 2 atau 3 ibu, 5 atau 7 bapak. Poliandri. Nenek moyang kita lebih poliandri. Ya, gitu. Ini memberikan keuntungan evolusioner. Kenapa? Begitu 7 orang bapak ini, si perempuan-perempuan hamil, mereka merasanya kayak semua. Melindungi. Ya, loh, itu bukan hanya pada manusia, harimau pun begitu. Harimau itu habis disetubui oleh pejantan, harimau cewek ini mengenali pejantan lain. Disetubui juga. Supaya apa? Anaknya ini harimau, dia mengenali dia sebagai anaknya. Ya, loh gitu. Itu zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul, kita lebih poliandri ketimbang poligami gitu. Tapi itu adalah narasi. Nah, family ini diikat oleh kelompok yang lebih besar namanya gerombolan atau flock. Ikatannya lebih kuat yang ini. Kalau ada anggota keluarga yang tidak sama dengan, tidak mau mengikuti aturan flock, ini orang tuanya, bapaknya, saudaranya itu marah. Gitu. Sama kalian ini, kalau kalian nggak jilbaban dimarahi ibumu, soalnya ibumu nggak mau dikucilkan oleh flockmu itu. Gitu. Family diikat oleh flock. Flock diikat oleh yang namanya tribe atau suku. Suku diikat oleh yang namanya cidok atau kedatuan. Kedatuan, orang Jawa ini kedatuan. Di Jawa itu banyak suku. Ya,
Di Jawa ini banyak suku. Ada suku di kalau Malang, Surabaya itu disebut suku Arek. Siapa yang antropologi di sini? Itu Arek namanya. Ya Arek. Mataraman itu suku yang beda. Tapi kita diikat oleh dalam satu cidom Jawa, Podo Jowoe. Nah, cidom ini diikat oleh nation, negara bangsa. Negara bangsa ini diikat oleh agama. Yang bisa menyatukan bangsa itu cuma agama. Tidak ada lain yang bisa menyatukan dua nation itu kecuali agama. Inggris dan Romawi perang bareng salib melawan Turki dan Mesir yang bermusuhan. Turki Mesir bermusuhan terus. Perang salib bareng mereka. Yang satu Sunni, satu Syiah kok. Musuhan. Begitu perang salib bubar, perang lagi mereka antara Sunni sama Syiah. Itu adalah bagaimana yang namanya realita intersubjektif itu mengikat kelompok. Agama disatukan oleh siapa? Realita intersubjektif paling tinggi yang pernah diciptakan manusia? Uang. Uang adalah realita intersubjektif tertinggi yang bisa mengikat siapapun. Taliban boleh sama Amerika. Boleh tidak kenal Benjamin Franklin itu siapa. Tapi kalau ada Taliban membawa selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin ke Indonesia, ditukar dapat 15.800. Dibawa ke seluruh dunia, keyakinannya sama terhadap uang ini. Kamu Kristen lah, Islam lah, Sunni, Syiah, Ahmadiyah, keyakinan terhadap uang sama. Itu sistem keyakinan yang kita ciptakan. Uang. Semua yakin, kamu bawa satu lembar dolar, 100 dolar Amerika. Kamu tukar kemana-mana, nilainya ini sama. Ya. Jadi uang adalah sistem keyakinan tertinggi yang diciptakan oleh manusia, mengalahkan keyakinan-keyakinan yang lain. Ini ilmiah loh ya. Aku ngomong ilmiah loh ya. Kan ini tadi berdasarkan atas fakta-fakta ilmiah. Ini ilmiah, jangan sakit hati. Apapun agama, kamu boleh nggak yakin dengan Tuhannya orang lain, tapi tentang Tuhan keyakinan sama. Ya, nah sekarang kita paham bahwa bahasa itu mengendalikan yang namanya tadi. Begitu terus kemudian kita kenal pertanian 12 sampai 10 ribu tahun yang lalu, kita menghadapi revolusi kognitif kedua. Pada saat pemburu pengumpul, nggak bisa orang ngumpul ribuan itu nggak bisa. Karena pemburu pengumpul berkelompok paling banyak ya 200, 300 gitu ya. Paling banyak itu gitu ya. Dan kalau ada kelompok pemburu yang lain, pemburu pengumpul lain datang lebih kecil, mereka minggir aja gitu. Tapi zaman pertanian beda lagi. Kalau kamu pertanian diserang suku tetanggamu, kamu tidak mempertahankan pertanian, matilah kalian. Mati. Sehingga akhirnya manusia mengenal perang gitu. Pemburu pengumpul nggak ada perang gitu. Perang itu pada saat kita tadi kenal yang namanya teritori desa kita harus kita pertahankan gitu. Nah, ini revolusi kognitif kita yang kedua. Jadi kita mengenal yang namanya feodalisme. Sebelumnya nggak kenal. Yang namanya pemburu pengumpul itu egaliter. 10 keluarga berburu bareng dibagi 10 gitu ya. Ya, 4 kelompok berburu bareng, hasilnya dibagi 4 masih memungkinkan. Pertanian, kamu panen, petaninya dapat sedikit, yang banyak kepala suku. Ya, kepala suku, elit agama gitu. Dukun, nggak ngapa-ngapain mereka gitu. Kepala sukunya apa yang ini? Nih, kumpulin. Nanti kalau ada paceklik, ngambil di Baitul Mal gitu. Ya. Nah, akhirnya kepala suku mempunyai apa? Mempunyai yang namanya ini cadangan kalori yang lebih banyak ini. Kepemilikan lebih banyak. Mulailah dia bagian aturan ya. Kalau kepala suku nikah banyak nggak apa-apa, petani sedikit aja. Mulailah budayanya poligami gitu ya. Yang buat aturan-aturan.
yang sudah mau mulai ada yang namanya pernikahan. Nah, itu semua orang memahami. Itu kegagalan yang kedua. Lahirlah yang namanya elit-elit pemalas. Tadi elit-elit pemalas itu apa? Dia nggak ikut nyangkul, nggak ikut ngambil apa namanya ikan di laut, dia jadi pemimpin. Wah itu. Mana ada lurah lebih miskin dari petaninya, nggak ada. Ini elit-elit pemalas. Pegawai ini kan nunggu toh. Karena ada elit-elit pemalas ini, berkembanglah lahirlah filsuf. Kenapa? Dia nganggur mikir, ya nganggur. Hanya orang nganggur yang bisa jadi filsuf, gitu ya. Ya, yang skripsinya nggak selesai-selesai, gitu ya. Kuliahnya sudah selesai, skripsinya nggak mari-mari, jadi filsuf ya. Ngomong nganggur dulu. Ya, gitu. Makanya kalau yang sudah selesai kuliahnya, skripsinya belum selesai itu bahkan filsuf. Hanya orang nganggur itu dia mikir, itu orang nganggur gitu. Tapi jangan salah. Akhirnya pengetahuan ini bergerak ya gara-gara orang nganggur itu. Yang ngomong. Lah bayangin aja, kamu kira Plato itu nyangkul? Ya enggak. Aristoteles itu terus cari ikan? Ya enggak. Gitu ya. Dia nganggur, mikir. Nah, hidupnya dia disokong oleh petani-petani itu. Petani-petani itu pada saat sering diserang oleh suku-suku tetangga, lahirlah kelas baru dalam masyarakat, namanya tentara. Melindungi apa? Nah, kalau diserang negara tetangga, kamu tak lindungi. Tentara, petentang, perang gurung karuan 10 tahun pisan ya. Semua petentang, gawa tombak nang dinding gitu ya. Nah ini hidupnya lebih layak dari petani-petaninya. Ya, adalah akhirnya ada kelas kasta-kasta itu ada. Di seluruh lapisan masyarakat itu ada kasta. Ya, itu. Dalam agama pun ada kasta ya. Ada itu. Ya, aku iki yo, baku iki yo, pimpinan pondok pesantren. Ngomongin kok kita harus berserana. Wah, tapi dia makanya harus tiap hari. Ya, tapi harus gitu. Ya, itu pentingnya yang namanya apa tadi? Realita intersubjektif. Realita intersubjektif itu yang namanya fiksi itu, ya. Jadi Indonesia ada enggak? Ada, tapi kita ada-adain. Jadi ada. Ya, gitu. Ya, gitu. Duit itu dulu ada nggak? Jadi ada. Itu ya. Islam dulu ada nggak? Ayo ngomong ada, kita tepil kok. Ya dulu pernah nggak ada, gitu ya. Kita ada-adain. Jadi ada. Gitu. Penting. Kenapa? Loh, 1.500 tahun bertahan berarti penting loh ya. Berarti penting. Kalau nggak penting hilang di telan zaman. Ya, tetapi penjelasan ilmiahnya ini seperti ini. Nah, kenapa saya ngomong ini dalam konteksnya kecerdasan sosial tadi, kecerdasan emosi tadi? Saya lagi realita intersubjektif membajak yang namanya rasionalitas kamu. Kenapa? Bayangin. Kamu satu desa lain. Ya. Pada saat yang namanya ini paceklik, lubungnya habis. Dia tahu yang namanya desa tetangga lubungnya penuh. Diperlukan motivasi kuat untuk perang melawan desa tetangga. Benar kan? Kamu di situ mungkin ada familimu di sana. Diperlukan motivasi yang kuat bagi seorang pemimpin kepala suku atau lurah untuk memerintahkan anak buahnya itu menyerang desa tetangga. Ya, kafir lah, desa kafir lah. Penting itu supaya sukumu nggak mati kelaparan. Nah, akhirnya teratat daripada kita berantem kita bersatu aja lebih gede. Ya, jadi itu dikembangkan dengan bahasa. Sekarang rebutan sumber daya sudah tidak relevan lagi. Sampai pertengahan tahun 2000, abad 20 1900 orang mati kelaparan itu di mana-mana. Cina tiap tahun ada orang mati kelaparan. Tahun 80
tahun 84, Ethiopia 2 juta orang mati kelaparan di Ethiopia. Ini ya, mungkin generasi milenial masih masih belum paham, lahirnya tahun 80 ya. Nah ini kan generasi kolonial ini ya, melewati 4 zaman loh. Membayangkan. Jadi sekarang tidak lagi yang namanya, kita tidak relevan untuk menciptakan permusuhan. Tidak relevan. Dulu relevan, ya. Sampai 1 abad yang lalu sangat relevan. Karena kita harus berebut sumber daya. Sekarang tidak lagi relevan. Sehingga instead of alih-alih kita itu berkompetisi, yang kita perlukan sekarang adalah berkolaborasi. Ya, itu yang namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa? Orang cenderung bermusuhan dengan orang lain. Iya. Manusia ini bukan ciri manusia untuk toleransi. Toleransi itu bukan ciri manusia. Bukan. Ciri manusia intoleran. Beda logat. Cukup bagi suku-suku di Papua itu untuk saling melenyapkan. Beda logat. Beda warna kulit sudah cukup merupakan alasan untuk saling melenyapkan. Beda agama malah harus, loh ya. Jadi manusia itu tidak bertoleransi. Toleransi manusia ketiga adalah tadi apa? Uang tadi. Nah, kita sekarang paham bahwa yang namanya sumber daya tidak berkurang. Kita harus bekerja sama dalam jumlah yang besar. Kerjasama dalam jumlah yang besar itu harus menghilangkan kecenderungan kita untuk bermusuhan. Kita cenderung untuk bermusuhan. Nah, kecenderungan itu yang dihambat. Nah, dalam hal ini yang namanya cerdas secara emosi adalah bagaimana emosi kita tidak terlalu sering membajak rasionalitas kita. Rasionalitas kita itu merugikan. Rasionalitas kita itu merugikan. Mbak, kalau sampai rasional nggak mau menikah sampai naik rasio. Nah, sumpah, ini enak itu yang ngomong ini. Mana? Bayang no ya sampai ini ya. Kalau ada suami istri bekerja, ini pulang kerja, istrinya itu ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suaminya. Suaminya pulang-pulang lenggah pinara, mau koran, belikan gadget, rokokan, ya, ngakuni kepala keluarga, setan yo. Loh, tapi kalau sampai rasional, ya udah kita udah punah dari dulu. Manusia ini tidak punah karena emosinya membaca rasionalitas. Ya, pernikahan itu timpang gitu. Yang diuntungkan itu lah memang sorong gitu ya. Loh itu nanti sore, nanti malam itu saya membahas buku namanya sampai namanya Cito itu anak Jogja sana. Membahas bukunya Jared Diamond yang judulnya itu How is Sex Fun? Kenapa seks itu menarik, asik. Tapi itu menceritakan tentang evolusi seksualitas manusia. Jared Diamond itu penelitian. Nanti malam itu saya IG live. Kalau saya nggak ada kerjaan itu IG live lagi. Ini saya membahas bab kelima. Bagaimana sebetulnya timpang perempuan itu mengeluarkan kalori jauh lebih banyak urusan anak peranan itu ketimbang ini. Gitu. Tapi ini juga penting untuk peradaban, gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana yang namanya hubungan laki-laki dan manusia itu timpang dalam satu hal, gitu. Tapi menguntungkan peradaban. Karena gobloknya perempuan. Ini bukan kayak itu loh ya. Ini memang goblok. Tapi kalau kita nggak goblok, kita ini sudah punah. Ya, dalam banyak hal timpang urusan laki-laki sama perempuan. Perempuan itu, laki-laki itu diharuskan menghormati ibunya, bukan istrinya. Ya. Karena ibunya sudah lagi udah mati, kalau istrinya masih lama. Ya, umi, istri enggak. Loh itu penting. Narasi-narasi begini penting. Gitu. Kenapa? Supaya kalian nggak protes. Gitu.
Nah kalau kalian protes pakai renal kayak feminis, bubar dari dulu dia nggak punya anak punah kita. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ilmu pengetahuan yang tidak ilmiah penting nggak? Penting. Untuk apa? Untuk ngakali kalian. Yang ngakali nih, elit-elit agama ini. Tapi ini yang mengarahkan yang namanya peradaban. Lu kalau udah ada mbahku, lah bubar lah itu 15.000 pesantren, apa santri gitu ya. Tapi santrinya itu yang garap lahan, garap sawah, lah mbahku ini untung ya. Gitu. Saling menguntungkan, iya. Tapi yang paling untung ya pimpinan pesantren ya. Untung secara materi, tapi itu mengikat kelompok dalam jumlah yang besar. Jadi kalau kita melihat dari kepentingan manusia, kebohongan tadi itu sangat menguntungkan. Sampai diceritain lah, wah dulu udah ada gong lewang-lewung ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu narasi dalam Alkitab. Bukan Alkitabnya orang. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi kudu tak tambah ya saat ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya buatan Cina. Cina wah. Apa sih kaki Cina? Wah, barang-barang ini mesti Cina. Narasi yang kayak begini ini penting, meskipun ya ini nggak ilmiah. Ya, menyatukan perang salib itu, jangan lupa ya, perang itu membentuk peradaban. Karena perang itu memutar roda ekonomi lebih cepat. Pandai besi bayaran, ya tukang kuda bayaran. Perang dunia pertama itu menelan korban 30 juta orang. Perang dunia menghadiahkan kedokteran pengetahuan tentang transfusi darah. Sebelum perang dunia pertama kita nggak ngerti caranya transfusi. Perang dunia pertama menghadiahkan kedokteran transfusi darah. Perang dunia kedua membunuh 60 juta orang, menghadiahkan kedokteran antibiotik. Sebelum perang dunia kedua nggak ada. Orang canteng aja mati. Canteng. Loh, coba ya lihat textbook lama itu canteng itu di urutan pertama, membunuh banyak orang. Bahkan yang namanya Jack Daniel, tahu Jack Daniel? Itu loh, yang punya minuman miras yang diambil, itu mati karena cantengan. Orang sugih mati karena cantengan. Ya, gila tiba tuh. Karena kita nggak punya antibiotik gitu. Nggak punya. Perang dunia kedua menghadiahkan kita cikal bakal komputer. Karena yang namanya Alan Turing itu dibayar oleh Winston Churchill untuk memecahkan kodenya Jerman. Nah itu cikal bakal komputer. Kalau nggak ada perang dunia kedua kita nggak punya ini. Ya, perang. Jadi perang itu adalah ini tadi memutar roda ekonomi lebih cepat. Kita mempunyai inovasi baru tadi ya kalian, inovasi BA baru ya. Tuh ya. BA itu artinya apa? Inovasi. Jadi kalian siap-siap berbeda. Apa hebat. Hebat lah. Wah, inovasi itu penting. Kalau kita nggak punya inovasi ya. Salah satunya itu ya. Nih ya, jilbab ini. Jilbab ini agama itu mesin ekonomi yang paling efektif. Itu jilbab itu kalau tidak dinamai jilbab itu taplak. Sopo sing itu uangnya kayak gitu taplak gitu. Tapi begitu dikasih nama jilbab, bojoku itu loh. Wah, kayak aku tak iki kok gawe kabeh ta. Wah, ya. Itu memutar produksi tekstil loh ya. Meskipun made in Cina juga. Itu gak apa-apa gitu. Ya, itu pentingnya. Jadi agama penting. Tapi sekali lagi ini bukan pengetahuan ilmiah. Agama kalian ya sekarang tidak relevan untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Kenapa? Nih, aku tidak mengatakan orang yang cerdas emosi itu lebih bagus. Enggak. Saya hanya mau menjelaskan kepada kalian pilihan dewe. Apa yang namanya treatment untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Ya, sebelum kamu ngomong, tak kandang. Kecerdasan emosi.
menghasilkan yang namanya social skill. Ya. Salah satunya adalah sosial. Memotivasi diri sendiri. Ya, self motivation. Jadi motivasi itu tidak dikatakan oleh motivator itu, cocok TikTok. Wah, enak-enak motivator yang ngomong. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Itu kalau sedikit. Kalau banyak bisa sumpah. Gitu. Jadi kalau uangmu tidak bisa membeli kebahagiaan, berarti duitmu metiti. Gitu. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau uangnya dikit, kalau banyak bisa sumpah. Orang mana? Uang nggak dibawa mati. Ini digawe kuring apa sih kok iki? Lho kon mati ku. Ngubur kon iki lho perlu duwe. Ayo coba duwe, ya dikubur gawe apa? Buangan kali ngono. Ngawur motivator nek ngomong gitu. Yo, keluarlah dari zona nyaman. Wes, kok nang dhek elek dadi motivator. Iku lak zona nyamane dhek. Enak ngomong. Makanya ojo percaya. Kan itu loh, goro ya motivator. Motivator mari ngomong mulai enak, kon blonjo mana meneh gak ono duitmu. Ayo panganan motivator itu. Ya ini. Sekarang sebelum kalian memilih yang meningkatkan kecerdasan emosi, ini akan ada nih. Salah satu variabel utama untuk meningkatkan kecerdasan emosi satunya adalah mengembangkan empati. Ya, mengembangkan empati. Manusia itu punya empati tapi titik. Diperlukan menghilangkan rasa empati untuk makan binatang. Ya, coba. Kon gelem mangan kucingmu. Kan seakan. Empati, kamu punya empati ke kucing. Tapi kenapa kamu gak empati ke ayam? Gak empati ke wedhus. Ya, diperlukan untuk mematikan pusat-pusat empati di otak untuk kalian tetap hidup. Ya, ya gitu. Nah, salah satu kecerdasan emosi ditingkatkan adalah meningkatkan empati. Jadi jangan kaget, begitu empatinya tinggi, orang itu sikapnya jadi aneh-aneh. Gitu. Di Selandia Baru ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Coba. Karena empati mereka jadi kebiri-biri juga. Gitu. Di Belanda dan Inggris sejak tahun 2011, nyembelih sapi, sapinya harus dibius. Empatinya ada mereka ke sapi. Ya. Karena memang dasarnya kita tuh. Nah, nanti semua itu artifisial, bahkan dagingnya wedus itu artifisial kita buat betul-betul daging wedus, tapi nggak pakai nyembelih wedus gitu ya. Sekarang sudah banyak bahwa yang namanya pernah kalian makan di restoran Gandhi, apa namanya itu restoran ini herbivora itu apa vegetarian itu. Lu itu rasanya memang rasa sapi loh, sapi yo gitu. Tapi itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan gitu. Ya, gitu. Aku yang paling jengkel itu kalau ada vegetarian berdakwah itu jengkel bener. Orang vegetarian itu dakwahnya itu luar biasa. Aku sampai di kamar operasi aku didakwahi. Dok, orang Pakistan. Dok, sekarang belum lulus masih nemu berdasar gitu. Dok, nenek moyang kita dulu kan makan tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Jadi bagus ya dok, kita makan tumbuh-tumbuhan. Iya, nenek moyang kita yang lebih lama makannya belerang, gitu. Bakteri. Gitu. Kamu mau makan belerang? Gitu. Ya, orang vegetarian kalau berdakwah itu luar biasa, kalah-kalahi Salafi. Kalah-kalahi semangat dakwahnya Salafi. Beneran? Itu dia. Mereka empati. Nah, mereka mengembangkan empati itu dari latihan kecil. Gimana caranya mengembangkan empati? Menghargai privasi orang. Berlatih menghargai privasi orang. Gimana caranya? Kalau bukan barangmu, jangan dipegang. Masuk ke kamarnya anakmu, kamu ketok-ketok gitu. Kamu tidak boleh memegang barangnya suamimu. Kamu nggak boleh memegang barangnya istrimu.
Pendek kata, tidak boleh memegang barangnya orang lain. Latihan sejak kecil. Akhirnya dia menghargai privasi. Bagus apa enggak? Bagus enggak? Ojo di C. Kan saya guru. C tak kanan. Akhirnya hal-hal yang bersifat privat tidak boleh disentuh-sentuh. Aku tanya lagi, keyakinan itu privat apa enggak? Jadi kamu tidak boleh ngajarin anakmu sembahyang. Tidak boleh ngajarin anakmu berdoa. Meskipun kalau anakmu berdoa, kamu juga nggak boleh ngelarang. Ya, karena ini urusan privat. Kalau membuang sampah, itu urusan publik. Kalau kamu ada orang buang sampah, wah orang satu itu marah. Tapi kalau ada orang nggak jumatan, kamu sih ngurus. Nah, wes, gelem, emosi, cerdas, pilih. Kalau mau ya nggak apa-apa, konsekuensinya harus ada. Hal-hal privat jangan disentuh. Kamu sudah sholat apa belum? Itu ngurusi privat enggak? Hah? Privat. Aku tidak pernah ngomong bahwa Jepang itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Mana aku pernah ngomong. Saya selalu ngomong, Jepang itu dan Indonesia berbeda. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu bedanya. Ya. Tapi apakah Jepang lebih bagus? Enggak. Beda aja. Finlandia, saya tidak pernah mengatakan Finlandia lebih bagus dari Indonesia. Saya berkali-kali bilang, Finlandia dan Indonesia jauh berbeda. Finlandia bahagia, Indonesia tidak. Apakah bahagia itu lebih bagus? Belum tentu. Apakah tertib itu lebih bagus? Belum tentu. Kecoa itu nggak tertib. 250 juta tahun bertahan. Ya. Ini tidak akan terjadi di Finlandia. Tidak akan terjadi di Jepang dan tidak akan terjadi di Nederland. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Kalau kita mendidik gaya Pakistan atau gaya Mesir, tidak akan menghasilkan komunitas Jepang. Kalau kita mendidik gaya Finlandia, tidak akan menghasilkan komunitas Afghanistan. Ya, mereka sangat menghargai privasi. Sehingga mereka itu tidak akan pernah memberikan nasihat kalau tidak diminta. Lah kalau kalian ini loh, nggak diminta ngasih nasihat terus itu. Hobimu tuh ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Ya, ya, sekedar mengingatkan, lambemu tak lakban. Ya, ada orang meninggal, datang. Ikhlas ya, mbahmu ikhlas, enak aja ngomong ikhlas gitu. Wow, saya dulu tuh kalau ada orang ngomong waktu bapakku mati orang, ngomong-ngomong tak lakban dulu ibu. Enak ikhlas gitu. Aku ngerti perasaanmu global, gak ngerti kon. Ya, makanya orang itu kalau kamu di negara-negara yang, nah tadi itu kan bahagia, kalau kamu membayar keplak. Indonesia itu indeks kebahagiaannya rendah. 84 dari 136 negara. Kita ini urutan 84. Naik urutan 80 sudah. Dari 136. Tahun ini kita naik urutan 80. Nomor 1, Finlandia. Nomor 2, Norwegia. Nomor 3, Swedia. Bahagia mereka. Memang beda. Indeks kebahagiaan salah satunya indikatornya gini misalnya tanya. Kalau kamu ke pusat belanja terus barangmu ketinggalan terus kamu ingat di rumah, kamu panik enggak? Kamu orang Jepang? No. Kalau ditanya lagi, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau anakmu jam 9 malam belum pulang dan tidak ngasih kabar, kamu panik enggak? Kamu gelisah enggak? Gelisah.
Orang Jepang, orang Finlandia, orang Belanda tanya enggak. Karena mereka tahu anaknya akan diperlakukan komunitas dengan baik. Wajar kan kalau mereka lebih bahagia? Orang Finlandia setiap kali dikasih tahu. Ini sudah 5 tahun berturut-turut Finlandia itu jadi negara paling baik. Setiap mereka dikasih tahu, tahun ini kalian adalah masyarakat paling baik. Respon mereka apa? Oh, kita bahagia. Sambil senyum-senyum. Indonesia yang urutan 80 tadi, tiap hari declare kayak kamu tadi bahagia. Bahagia itu sederhana. Sambil ngupload gambarnya pecel. Oh. Lah kamu kira pecel itu kebahagiaan? Enggak itu. Itu kesenangan. Kesenangan dan kebahagiaan itu berbeda. Kebahagiaan itu memerlukan kecerdasan emosi, memerlukan empati. Orang itu tidak bisa tidak memegangnya barangnya orang kalau tidak berempati. Di Jepang itu anak TK 3 minggu sekali dilatih untuk tidak memegang barangnya orang. Ini mainannya siapa? Gak ada yang tahu? Kalian pernah nggak mainanmu hilang? Pernah. Sedih nggak? Sedih. Nah ini orangnya juga sedih. Mau bantu mereka nggak? Mau. Biarkan aja di situ. Nanti kalau orangnya ingat dia akan datang lagi. Ada yang nggak ambil aja kita simpan. Enggak. Nanti kalau dia kesini lagi bingung kasihan. Biarin. Jadi barangmu hilang di Shinjuku Station kan 8 jam masih di situ. Di Tokyo itu tidak ada barang hilang kecuali di Yoyogi di Islamic Center. Sepatu hilang. Ampun lah, ya. Sepatu hilang. Ya, gimana? Yoyogi itu Islamic Center yang dulu. Aku pernah hilang. Padahal aku ke situ ya. 10 tahun saya di sana itu nggak ke situ karena nganter yang namanya Ahmed anak Mesir itu kayak Yoyogi itu. Lah, aku melok Jumatan malah hilang sepatu itu. Tidak ada barang hilang. Ya, tidak ada orang buang sampah. Karena itu ada urusan publik. Tapi urusan privat enggak ada. Ya. Orang Jepang itu spiritualismenya kalian kalah. Mereka tuh ngapain aja sembahyang, jembatan aja disembah. Tapi di sana juga nggak ada orang kalau ada orang nyembah jembatan terus ada orang sekedar mengingatkan ya, kamu tadi nyembahnya kurang jengkit, nggak ada. Karena spiritualisme itu privat. Nah sekarang kalian boleh jalan kemana, tapi tahu konsekuensinya. Kalau kamu jalan barat, jangan mengatakan saya yakin sampai utara. Itu gendeng. Kan? Kira 1 menit lagi. 1 menit. Sekarang juga nggak apa. Kalian harus tahu konsekuensi apa yang kamu pilih. Ya, itu aja. Dengan gaya pendidikan seperti ini, jangan menghayap kayak Jepang gitu. Tapi kalau itu kita sadari penuh, yuk gak apa-apa gitu loh ya. Manusia itu tidak perlu bahagia, terus juga bahagia ya orang kok gitu ya. Apa pindah waduh, tidak apa. Loh, aku ini tidak pernah mengatakan Jepang itu lebih bagus. Aku cuma ngomong berbeda. Tapi nek dikongkon milih, aku tuh kepingin masyarakat sing tertib, aku nang kono ae. Tapi kalau di Indonesia, aku tidak pernah menuntut orang Indonesia untuk tertib. Mungkin gak iso. Yo, masa pedus mbok ngomong ngelangi yo gak iso. Jadi aku menganggap kalau kalian itu gak bisa tertib, gak apa-apa, aku maklum gitu. Ya, barang hilang di mana ini? Mana ini? Plaza Poin sebelah. Apa sih? Matos itu. Habis biasa itu. Di Jepang, handphone ketinggalan, gak ada yang pegang nanti ini. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Ya, memang ada yang namanya cara bagaimana meningkatkan kecerdasan. Salah satunya adalah meningkatkan empati. Tapi meningkatkan empati itu punya konsekuensi. Kalian bisa kerjasama dalam jumlah yang besar. Ya, dulu kita itu mesti orang Barat itu individualis, orang Jepang itu individualis. Loh, kamu bilang individualis, mereka bisa bekerja sama kok. Orang individualis bisa bekerja sama nggak? Nggak bisa. Ya, kamu tahu stasiun di perkereta apian di Jepang itu perkereta apian terumpit di dunia.
Hanya dengan kerjasama dia bisa melakukan itu. Jadi orang Jepang individualis nggak? Enggak lah. Gitu. Untuk membuat satu pesawat terbang memerlukan 30.000 orang bekerja sama. Jadi orang Jerman individualis nggak? Lah enggak. Tapi mereka nggak ngurusin urusan privat orang gitu. Yang diurusi adalah urusan publik. Kalau kamu kepingin seperti mereka, ya niru cara mendidiknya, cara mengasuhnya, ya niru mereka gitu. Tapi nek gak gelem, yuk gak usah gaya-gayaan. Ya, kita jalan ke barat. Saya yakin sampai utara. Loh, itu loh. Lagi makin lama makin turun ya gara-gara gitu-gitu itu. Tahu, lagi orang rata-rata Indonesia berapa sekarang? 78,4. Turun 8 lagi jadi gorila kalian. Ya nggak mau juga sih gorila ya. Nggak apa-apa, tapi harus tahu konsekuensi. Meningkatkan karena sekedar IQ, konsekuensinya berat. Mempertanyakan segala sesuatu, itu adalah satu faktor. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu konsekuensinya itu berat. Bahwa Tuhan itu ada kemungkinan nggak ada. Siap? Kalau siap nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap juga usah gaya-gayaan. Mari kita berpikir kritis. Ya, nggak usah gaya-gayaan lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Terima konsekuensinya. Kalau mau berpikir kritis, bahwa Tuhan itu punya kemungkinan nggak ada. Nah, itu berpikir kritis namanya. Gitu. Kok ya? Nggak adil kok. Ya, tapi kalau nggak siap juga nggak apa-apa. Nggak mau menerima konsekuensinya juga nggak apa-apa. Tapi jangan gaya-gayaan kepingin tertib, kepingin bahagia. Lalu kalian lihat orang nggak sholat aja kalian yang ribut, kapan bahagiamu ada orang nggak sholat kamu yang ribut? Apakah kamu merasa perlu mengkoreksi sembahyangnya orang? Begitu kamu merasa percaya, kamu nggak bahagia. Orang yang lain sembahyang, yang ribut kamu, ya. Jadi indeks kebahagiaan itu punya konsekuensi. Kecerdasan emosi juga punya konsekuensi. Itu saja sebelum lebih jauh. Kalau memang setuju, nanti mudah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.